Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Kita sering dengar soal komitmen ya, tapi ada kutipan nih yang menurut saya, kena banget. Kutipan apa tuh? Bunyinya gini, komitmen itu pernyataan tentang apa yang nyata. Anda bisa tahu komitmen Anda dari hasil Anda, bukan dari apa yang Anda katakan sebagai komitmen Anda. Dalam ya? Wah, iya juga ya. Bener banget itu. Hasil yang bicara, bukan cuma omongan. Nah, apalagi kalau kita bicara soal mencapai tujuan besar, yang seringnya kan kita butuh orang lain buat bantu mewujudkannya. Tepat sekali. Makanya hari ini kita mau gali lebih dalam bab 5 dari materi sumber Anda. Judulnya aja udah jelas banget, berkomitmen pada hasil spesifik. Hasil spesifik ya, bukan cuma komitmen secara umum. Betul. Ini bukan sekedar, oh saya berkomitmen, tapi lebih dalam dari itu. Apalagi kalau kita pakai pendekatan siapa, bukan bagaimana. Komitmen pada hasil spesifik, ini jadi kayak bensin utamanya gitu. Jadi bahan bakar buat ngajak siapa kita lari bareng, gitu ya? Nah, itu dia. Buat menyamakan langkah, ngejar visi bersama. Oke, jadi misi kita kali ini kita mau bongkar. Gimana sih komitmen yang beneran pada hasil ini bisa ngubah cara kita mimpin, cara tim kerja, dan ya ujung-ujungnya hasil yang didapat. Dan kita nggak cuma teori ya, kita lihat contoh nyatanya. Sip, mari kita bedah lebih dalam lagi. Kita mulai dari cerita Nicole Wipp aja kali ya. Boleh, itu contoh yang bagus banget. Dia ini kan pengacara muda di Michigan. Nekat banget buka firma hukum sendiri pas lagi resesi tahun 2008. Iya, kebayang nggak tuh susahnya? Pasti. Dan awalnya dia kerja sendirian. Bisa 80-100 jam seminggu katanya. Waduh. Itu udah bukan kerja keras lagi ya, tapi udah nyiksa diri. Iya, bisa dibilang gitu. Terus gimana titik baliknya? Nah, uniknya, titik baliknya itu justru dari sebuah kegagalan. Dia coba rekrut siapa pertamanya, seorang paralegal. Oh, dia coba delegasiin kerjaan. Iya, tapi ternyata nggak berhasil. Cuma beberapa bulan, paralegalnya harus dipecat. Gagal total. Wah, pasti sakit hati ya udah coba percaya, malah gagal. Pasti. Tapi, dari pengalaman pahit ini, Nicole malah dapat pelajaran berharga banget. Ada 2 hal penting. Apa aja tuh? Pertama, dia jadi sadar, oh, ternyata orang lain tuh bisa kok ngerjain banyak tugasnya. Bahkan mungkin lebih baik dari dia. Kesadaran penting itu. Terus yang kedua? Kedua, dia sadar sepenting apa istirahat dan pemulihan itu. Buat kebahagiaan dia, buat PD-nya, buat kinerjanya, bahkan buat pendapatannya juga. Jadi bukan cuma soal kerja ya. Nah, ini nyambung sama konsep psikologi eskalasi komitmen. Kegagalan rekrutmen itu bukannya bikin dia kapok delegasi, malah bikin dia makin berkomitmen buat cari cara kerja yang beda. Cara kerja yang ngasih hasil yang dia mau tanpa harus ngorbanin diri sendiri. Ah, menarik. Jadi kegagalan malah memicu komitmen yang lebih kuat pada visi yang lebih jelas ya. Visi hidup yang dia inginkan. Tepat, komitmennya jadi tereskalasi gitu. Dia jadi mikir ulang, hasil spesifik apa sih yang dia kejar? Bukan cuma firma sukses, tapi juga, dia pengen tinggal di mana? Oh iya, emang dia pindah? Akhirnya dia dan keluarga pindah ke Hawaii. Terus dia pikirin juga gimana ritme kerjanya, fokus utamanya apa, target penghasilannya berapa. Wow, jadi lebih holistik ya visinya. Betul, dengan kejelasan hasil kayak gitu, baru deh dia bisa bangun tim siapa yang solid. Yang sama-sama komitmen juga. Dia nggak jadi bottleneck lagi buat bisnisnya sendiri. Keren banget ya, gimana kegagalan awal itu malah jadi lompatan. Tapi gimana caranya dia nularin komitmen itu ke timnya? Itu kan nggak gampang. Nah, itu dia poin pentingnya. Komitmen tuh bukan cuma urusan si bos. Ada cerita bagus soal ini. Gimana tuh ceritanya? Jadi Nicole pernah bawa paralegalnya yang baru ke sebuah konferensi bisnis. Di sana ada sesi latihan kelompok gitu. Semua peserta diminta berdiri, kenalan, 2 menit. Oke, standar lah ya. Nah, paralegalnya ini panik. Takut banget ngomong di depan umum. Dia coba menghindar. Waduh, terus Nicole gimana? Disinilah komitmen Nicole pada pertumbuhan timnya diuji. Dia nggak biarin paralegalnya itu kabur. Dia maksa. Kedengarannya agak keras ya. Mungkin kedengeran gitu ya, tapi hasilnya luar biasa. Si paralegal ini, ya walaupun gemeteran awalnya, akhirnya maju juga. Dia lakuin itu. Terus? Pengalaman itu jadi titik balik buat dia. Kepercayaan dirinya langsung naik drastis selama konferensi itu. Ini nunjukin gaya kepemimpinan Nicole. Gimana tuh gayanya?
Dia nggak sekedar megangin tangan atau ngelindungin dari rasa nggak nyaman, tapi dia kasih tantangan yang pas buat dorong pertumbuhan. Dia percaya sama kapasitas timnya. Dia bantu mereka lewatin hambatan mental mereka sendiri ya, demi hasil yang lebih besar. Betul. Jadi, pelajaran penting nih buat Anda yang dengerin. Kalau Anda ngandelin siapa, komitmen mereka itu sama pentingnya loh sama komitmen Anda. Dan cara bangun komitmen tuh nggak selalu dengan kasih jalan gampang ya. Justru kadang dengan ngasih tantangan yang pas, yang dorong mereka keluar zona nyaman, itu yang akhirnya bangun keyakinan diri mereka dan keyakinan pada visi bersama. Gaya kepemimpinan kayak Nicole ini ada istilahnya nggak sih? Ada. Cocok banget sama yang disebut ahli sebagai kepemimpinan transformasional. Ini bukan cuma istilah keren loh, tapi salah satu teori kepemimpinan yang paling banyak diteliti dan efektif. Oh ya? Ada ciri-cirinya gitu? Ada 4 pilar utamanya, dan kita bisa lihat jelas banget keempatnya di cara Nicole mimpin timnya. Oke, 4 pilar kepemimpinan transformasional. Apa aja tuh? Yang pertama? Yang pertama, perhatian individual atau individualized consideration. Ini kemampuan pemimpin buat lihat dan respons kebutuhan unik tiap anggota tim. Jadi nggak pukul rata ya? Enggak, dia jadi mentor, dengerin beneran, tapi juga kasih tantangan buat tumbuh. Kayak cerita paralegal tadi itu contoh jelasnya. Ada empati tapi ada dorongan juga. Oke. Perhatian individual. Terus pilar kedua? Kedua, stimulasi intelektual atau intellectual stimulation. Pemimpin kayak gini nggak takut nantang cara pikir lama. Dia dorong tim buat nanya asumsi, berani ambil resiko yang dihitung, dan terbuka sama ide baru dari siapa aja. Jadi nggak micromanage ya? Sama sekali nggak. Contohnya pas pandemi COVID tuh, Nicole kan udah di Hawaii, timnya di Michigan harus cepat adaptasi layanin klien lansia yang berisiko tinggi. Terus gimana? Nicole kasih arah dan kepercayaan. Tapi timnya yang secara mandiri dan kreatif cari bagaimananya. Mereka distimulasi buat mikir sendiri. Wah, ini penting banget ya dalam kerangka siapa bukan bagaimana. Kasih ruang buat siapa mikir, tapi gimana caranya biar semua energi dan kreativitas itu nggak liar, biar tetap ke arah tujuan. Nah, itu masuk ke pilar ketiga, motivasi inspirasional atau inspirational motivation. Pemimpin transformasional tuh jago banget ngomongin visi. Visi yang kayak gimana? Visi yang bukan cuma jelas tapi juga menarik, bikin semangat, dia tanemin optimisme, dia tunjukin kenapa kerjaan ini penting, apa maknanya. Jadi timnya termotivasi karena percaya sama tujuannya, gitu ya? Betul, visi yang kuat dan dikomunikasikan dengan baik, ini bisa bikin semangat tim bangkit. Mereka jadi yakin bisa capai hal besar bareng-bareng. Oke, perhatian individu, stimulasi pikiran, motivasi lewat visi. Kayaknya ada satu lagi nih yang ngikat semuanya. Mungkin soal kepercayaan kepemimpinnya. Pas banget. Itu pilar keempat, pengaruh ideal atau idealized influence. Pemimpin ini jadi panutan, walk the talk istilahnya. Dia ngasih contoh langsung ya? Iya, standar etikanya tinggi, dia bangun kebanggaan di tim, hasilnya dia dapat respek dan kepercayaan yang tulus. Orang ngikutin dia bukan karena jabatannya, tapi karena siapa dia. Karena karakternya ya? Betul, mereka pengen diasosiasiin sama pemimpin kayak gitu, pengen belajar, pengen jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. 4 pilar yang kuat banget, dan kalau lihat hasilnya di kasus Nicole, tim yang mandiri, komit, performanya tinggi, bahkan pas krisis, kayaknya ini emang tipe kepemimpinan yang pas banget kalau kita mau serius pakai siapa bukan bagaimana. Setuju, harus bisa menginspirasi dan memberdayakan, bukan cuma ngontrol. Nah, ngomongin soal memberdayakan, terutama soal ngasih otonomi atau kebebasan ke tim, ada nggak sih landasan ilmiahnya? Ada, dan ini menarik banget. Ada teori namanya teori penentuan nasib sendiri, self-determination theory atau SDT. Teori ini bilang ada 3 kebutuhan psikologis dasar manusia di tempat kerja, biar mereka termotivasi dari dalam diri. Apa aja tuh 3 kebutuhan itu? Pertama, merasa kompeten, artinya merasa mampu ngerjain tugasnya. Kedua, merasa punya otonomi, punya kendali atas cara kerjanya. Ketiga, merasa punya hubungan sosial yang positif sama rekan kerja. Otonomi kedengarannya bagus ya. Berarti solusinya gampang dong, kasih aja kebebasan penuh ke tim. Nah, hati-hati di sini. Justru penelitian ngasih semacam peringatan penting. Ada studi yang nemuin fakta yang cukup mengejutkan. Fakta apa tuh? Tim yang otonominya tinggi, tapi kejelasan tujuannya rendah dan jarang dapat feedback kinerja, ternyata kinerjanya malah lebih jelek dibanding tim yang otonominya rendah. Serius? Jadi otonomi tanpa arah yang jelas malah bahaya?
bisa jadi bumerang. Ini penting banget buat Anda perhatiin. Karena banyak yang mikir otonomi itu udah pasti bagus. Terus gimana dong resepnya biar otonomi itu efektif? Studi yang sama juga nemuin resep buat kinerja puncak. Kinerjanya melesat kalau tim punya kombinasi 3 hal. 1, otonomi tinggi. 2, kejelasan tujuan yang tinggi. Dan 3, dapat umpan balik rutin soal hasil kerja mereka. Jadi kuncinya di kombinasi itu ya. Otonomi, kejelasan tujuan, dan feedback. Tepat. Ngasih kebebasan tanpa ngasih tahu apa yang harus dicapai dan gimana ngukur suksesnya, itu sama aja nyuruh siapa kita lari muter-muter nggak jelas arah. Ini langsung nyorot peran pemimpin lagi ya, dalam konteks siapa bukan bagaimana. Seringkali pemimpin kejebak di dua kutub. Gimana tuh maksudnya? Antara kurang jelas ngasih visi dan tujuan akhir, atau sebaliknya, malah terlalu ikut campur detail bagaimananya, micromanaging gitu. Padahal tugas utama pemimpin itu netapin apanya ya, hasil spesifik yang dimau, kriteria suksesnya gimana. Mungkin bisa pakai alat bantu kayak impact filter gitu ya, buat memperjelas hasil dan dampak yang diharapkan. Betul, sama ngomunikasikan mengapanya, kenapa hasil itu penting buat semua. Nah, kalau apa dan mengapanya udah kuat, baru deh pemimpin bisa percaya penuh sama siapa buat nentuin dan jalanin bagaimananya. Yang menarik juga nih, ternyata batasan yang jelas kayak kriteria sukses yang jelas tadi, itu justru nggak membatasi kreativitas loh, malah bisa ningkatin motivasi loh. Kok bisa gitu? Ini nyambung sama teori harapan atau expectancy theory. Teori ini bilang, motivasi itu butuh 2 hal. Tujuan akhir yang jelas dan menarik, plus keyakinan kalau ada jalan buat nyampe ke sana. Jadi kejelasan itu ngasih semacam pagar aman buat berkreasi ya? Iya. Kejelasan tujuan dan batasan sukses itu ngasih kebebasan di dalam kerangka kerja. Jadi, siapa kita bisa bergerak bebas, tapi tetap terarah. Ini jadi pertanyaan reflektif buat Anda nih. Udah sejelas apa sih Anda mendefinisikan sukses buat para siapa Anda? Mereka tahu nggak garis finishnya kayak gimana? Nah, ini ada konsep lagi yang menurut saya benar-benar bisa ngubah cara kita lihat kerjaan. Dari Dan Sullivan, penggagas siapa bukan bagaimana, namanya ekonomi hasil atau results economy. Oke, ekonomi hasil. Gimana tuh konsepnya? Intinya gini, dia bilang pengusaha atau orang yang ciptain nilai itu dasarnya nggak dibayar berdasarkan jam kerja atau seberapa capek mereka usaha, tapi dibayar berdasarkan hasil yang mereka ciptakan di pasar. Masuk akal banget. Jadi fokusnya di output ya, bukan input waktu atau tenaga. Betul. Implikasinya gede banget. Kalau kita hidup dan kerja di ekonomi hasil, fokus utama kita harusnya ya memaksimalkan pencapaian hasil spesifik yang bernilai. Sambil pinter-pinter ngurangin waktu dan energi buat aktivitas yang nggak efisien gitu ya, yang nggak langsung ngarah ke hasil. Tepat. Dan ini berlaku loh, bahkan kalau Anda karyawan yang kerja buat pemimpin yang orientasinya hasil. Pemahaman ini jadi pembenaran kuat kenapa kita harus berdayain siapa yang kompeten buat ngurusin bagaimananya ya. Iya dong, biar kita sebagai pemimpin atau visioner atau kontributor kunci bisa bebasin sumber daya kita yang paling berharga. Apa tuh? Waktu dan fokus mental. Nah, biar bisa konsen ke aktivitas yang daya ungkitnya tinggi, yang beneran bikin maju ke arah hasil yang lebih besar. Bukan malah kejebak ngurusin perintilan teknis atau administrasi yang bisa dikerjain orang lain. Itu artinya pola pikir yang penting kerja keras aja tuh nggak cukup. Bisa aja kita kerja super keras, tapi ngerjain hal yang salah. Atau caranya nggak efisien banget. Di ekonomi hasil, yang dihargai kan outputnya, hasil akhirnya, bukan jumlah keringatnya. Iya, usaha dan dedikasi jelas penting lah ya. Tapi harus diarahkan secara strategis. Ke aktivitas yang paling efektif buat ngasilin result yang dimau. Jadi, kalau Anda mau percepat pencapaian, pola pikir ini penting banget. Mulai dari definisikan hasil akhir yang spesifik, jelas, terukur. Terus cari siapa terbaik yang bisa bantu wujudin itu. Kasih mereka kejelasan tujuan, apa dan mengapa. Kasih otonomi dan kepercayaan. Bagaimana? Jangan lupa, lengkapi dengan feedback rutin. Dan bebaskan diri Anda dari tugas-tugas yang bukan kontribusi unik Anda. Dan ini semua balik lagi ke inti bab 5 tadi. Komitmen pada hasil spesifik. Komitmen yang beneran pada hasil inilah yang dorong pemimpin buat ngelakuin semua tadi.
Mencari siapa yang tepat, memberdayakan mereka pakai kepemimpinan transformasional, Memberikan kejelasan tujuan sekaligus otonomi. Mengadopsi pola pikir ekonomi hasil. Karena ujung-ujungnya yang penting hasilnya tercapai, bukan siapa yang paling sibuk atau paling capek. komitmen pada hasil itu membebaskan kita dari keharusan ngerjain semuanya sendiri ya. Tepat sekali. Oke, baik. Mari kita coba tarik benang merahnya ya dari pendalaman kita soal bab 5 ini. Apa aja poin kuncinya? Pertama, yang paling utama mungkin. Komitmen sejati Anda itu kelihatan dari hasil nyata, bukan cuma dari niat atau kata-kata. Dan investasi pada visi, termasuk belajar dari gagal, itu malah bisa nguatin komitmen ya. Betul. Kedua, buat bangun tim yang nggak cuma mampu tapi juga komit banget sama visi, kuncinya di kepemimpinan transformasional. Ingat 4 pilarnya tadi? Perhatian individual, stimulasi intelektual, motivasi inspirasional, sama pengaruh ideal. Sip. Ketiga, poin penting yang sering kelewat. Otonomi itu bagus buat motivasi, tapi harus bareng sama kejelasan tujuan yang tinggi dan feedback rutin. Tanpa kejelasan dan feedback, otonomi malah bisa jadi pedang bermata dua ya. Kasih kebebasan, tapi kasih juga peta sama kompasnya. Nah, itu dia. Dan keempat, kalau Anda mau capai hasil besar, coba deh mulai operasi pakai kerangka ekonomi hasil. Fokusin energi ke hasil spesifik yang berdampak, bukan ke sibuknya. Percayakan bagaimana, ke siapa yang tepat, biar Anda bisa fokus ke kontribusi unik Anda. Itu rangkumannya. Pertanyaan pentingnya sekarang, setelah dengar ini semua, gimana Anda bisa nerapinya? Nah, itu dia. Ada saran mungkin? Terus, kalau Anda kerja sama orang lain, coba cek lagi. Udah pas belum kombinasi antara kejelasan tujuan, apa dan mengapa, sama kebebasan bertindak, bagaimana yang Anda kasih? Udah cukup belum buat bikin mereka jadi siapa yang efektif? Balik lagi ke kutipan di awal tadi ya. Anda bisa tahu apa komitmen Anda dari hasil Anda. Coba deh, Anda luangkan waktu sebentar. Lihat hasil-hasil yang lagi Anda dapat sekarang. Terutama di area penting hidup atau kerjaan Anda yang Anda ngandelin orang lain. Terus tanya secara jujur, hasil-hasil itu nunjukin apa sih soal tingkat komitmen Anda yang sebenarnya ke visi itu? Ini mungkin pertanyaan yang agak nusuk ya, tapi bisa jadi pencerahan banget kalau direnungkan lebih lanjut. Terima kasih banyak sudah menyimak sesi pendalaman kita kali ini. Semoga obrolan kita ini ada manfaatnya ya, buat perjalanan Anda mencapai hasil yang lebih besar lagi. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.